Halo, selamat datang di Extertainment. Dalam video kali ini, kami akan membagikan sebuah kisah menyeramkan yang dialami oleh seorang pendaki Gunung Gede Pangrango. Dalam pendakiannya, ia mengaku mendapat gangguan dari makhluk-makhluk tak kasat mata. Berikut ini merupakan kisah lengkapnya. Kisah menyeramkan ini dialami oleh seorang pendaki perempuan bernama Eka. Ini merupakan kali pertama Eka mendaki Gunung Gede Pangrango. Dalam pendakian ini, ia ikut bersama dengan satu orang teman kantornya. Sebut saja namanya Kakang. Eka dan Kakang ketika itu mendaki bersama 9 orang lainnya. Eka dan rombongannya akan mendaki Gunung Gede Pangrango melalui jalur Cibodas. Pendakian kemudian dimulai. Ketika itu waktu menunjukkan pukul 4 pagi. Eka beserta rombongan berjalan dengan cara berbaris. Praktis tidak ada satupun yang berjalan beriringan satu sama lain. Meski kaki mereka belum memasuki area pegunungan yang sesungguhnya, namun tampaknya Eka sudah mendapatkan sambutan dari para penghuni di sana. Ketika rombongan melintasi pos lapor, tiba-tiba saja Eka mendengar suara seorang perempuan yang tengah menangis terseduh-seduh. Suaranya terdengar cukup dekat, namun Eka sama sekali tidak melihat ada seorang perempuan yang menangis di sana. Tiba-tiba saja suara perempuan itu berkata, "Tolong saya, tolongin saya." Eka agak terkejut dengan gangguan yang ia terima. Namun, ia memilih untuk menghiraukannya. Eka kemudian mempercepat langkahnya. Hal ini membuat salah seorang dari rombongan itu bertanya pada Eka. Sebut saja namanya Kibo. Ia bertanya pada Eka, "Kamu kenapa? Kok jalannya buru-buru?" "Gak apa-apa kok," jawab Eka yang berusaha menyembunyikan ketakutannya. Ia memilih tidak ingin bercerita karena takut tidak ada yang percaya. Pendakian kemudian dilanjutkan seperti biasanya. Di tengah perjalanan, kondisi kesehatan Eka tiba-tiba menurun. Tubuhnya terasa lemas dan ia mulai merasa mual. Dengan kondisi seperti itu, Eka tetap ingin melanjutkan pendakian. Ia pun memilih untuk berjalan perlahan-lahan. Pada akhirnya rombongan pendakian dibagi menjadi 2 tim. Satu tim berjalan lebih dahulu di depan, sementara itu tim lainnya berjalan lebih perlahan. Eka tergabung dengan tim tersebut. Di dalam tim itu, ia berjalan bersama Kibo, Yon-Yon, dan Koko. Jalur pendakian kini mulai menanjak. Hal ini membuat tubuh Eka semakin lemas, padahal perjalanan masih sangat jauh. Mereka bahkan belum sampai di Telaga Biru. Hal yang dikhawatirkan pun terjadi. Eka tidak kuat lagi untuk menahan mual. Isi perutnya seperti memaksa ingin keluar, dan muntahlah ia dekat sebuah batang pohon yang tumbang. Melihat hal itu, ketiga orang yang menemani Eka dengan sigap langsung membantu Eka dan menanyakan kondisi Eka. Mereka juga memutuskan untuk beristirahat sejenak dan menunggu kondisi Eka membaik. Di tengah peristirahatan, tiba-tiba Kibo meminta kepada teman-temannya untuk mematikan senter. Matiin deh senternya. Lihat tuh bintangnya banyak," ujar Kibo sambil mematikan senter yang ia pegang. Eka dan yang lainnya kemudian ikut mematikan senter. Karena penasaran, Eka kemudian ikut melihat ke arah langit. Benar saja, di langit ada banyak bintang-bintang berkilauan. Eka terpukau dengan keindahan yang baru saja ia saksikan. Karena kepalanya pusing, Eka tidak kuat berlama-lama menatap ke arah langit. Kini ia mengarahkan pandangannya ke pepohonan yang berada di hadapannya. Ketika sedang asyik menatap ke depan, tiba-tiba saja Eka dikejutkan dengan kehadiran sosok perempuan bergaun putih yang tengah melayang di hadapannya. Sosok itu melihat ke arah Eka dengan senyum yang menakutkan. Sosok itu kemudian terbang ke arah Eka dan menghilang. Eka sontak berteriak ketakutan. "Nyalain senternya!" Teriakan Eka mengagetkan teman-temannya. "Ada apa? Kenapa tiba-tiba teriak?" tanya Kibo kepada Eka. "Nggak ada apa-apa, aku cuma takut gelap," ujar Eka berkilah. Ia masih bungkam dan tidak mau menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Eka tidak mau berlama-lama ada di tempat itu. Ia pun mengajak teman-teman yang lain untuk melanjutkan pendakian. Mereka pun setuju dengan saran dari Eka. Ketika memasuki waktu subuh, Eka dan timnya berhasil sampai di jembatan Rawa Gayonggong. Di sana mereka sudah ditunggu oleh tim yang berjalan lebih dahulu.
Di sana mereka memutuskan untuk melaksanakan ibadah terlebih dahulu. Setelah itu, perjalanan pun dilanjutkan. Singkat cerita, Eka dan rombongannya telah sampai di pos kandang badak. Di sana sempat terjadi perdebatan kecil. Ada yang meminta agar pendakian dilanjutkan sampai surya kencana. Namun, mengingat kondisi Eka yang tidak fit, ada yang menyarankan agar mereka bermalam di pos kandang dan lanjut pendakian esok hari. Akhirnya seluruh anggota tim sepakat dengan pendapat kedua. Tenda kemudian segera didirikan, perapian beserta peralatan masak langsung disiapkan. Sekitar jam 5 sore, salah satu anggota rombongan bernama Reni meminta Eka untuk menemaninya buang air kecil. Eka pun menyanggupi permintaan dari Reni, sebab dirinya pun ingin buang air kecil. Eka dan Reni buang air kecil secara bergantian. Setelah selesai, mereka kemudian kembali berjalan menuju tenda. Namun Eka tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang janggal di belakangnya. Ia merasakan sebuah hawa keberadaan sosok yang menakutkan. Meski ragu, Eka akhirnya memberanikan diri untuk menengok ke belakang. Eka langsung terkejut dengan apa yang ia lihat. Ia melihat ada kaki besar berbulu hitam. Kaki itu menjulang tinggi ke atas. Eka tidak berani untuk melihat wujud dari pemilik kaki itu. Ia langsung membuang mukanya dan berjalan terburu-buru. Ketika sampai di tenda, Eka masih diam dan tidak menceritakan kejadian-kejadian yang ia alami. Ia memilih bungkam karena tidak yakin teman-temannya akan percaya dengan ceritanya. Malam pun berlalu. Sekitar pukul 3 dini hari, teman-teman Eka akan melanjutkan perjalanan ke puncak. Mereka berniat untuk mengejar sunrise di puncak. Sementara itu, Eka memilih untuk beristirahat di tenda karena sudah tidak sanggup lagi untuk naik ke atas. "Kamu yakin gak apa-apa ditinggal sendiri di sini?" tanya Reni kepada Eka. "Gak apa-apa, kan banyak orang di sini. Aku juga mau tidur doang kok," jawab Eka. "Ya udah kamu tidur aja, jangan kemana-mana. Kalau ada apa-apa teriak aja ya, biar orang sekitar dengar," ujar Reni memberi pesan pada Eka. Setelah itu, Reni bersama rombongan lain langsung bergegas melanjutkan pendakian. Suasana di sekitar tenda langsung terasa sepi. Eka yang memang masih mengantuk langsung melanjutkan tidurnya. Karena rasa kantuk, Eka tertidur sangat pulas. Namun, tiba-tiba perasaan tidak enak menyelimuti dirinya. Eka yang ketika itu tidur menghadap ke sisi tenda merasakan kehadiran seseorang. Ketika melihat jam, ia melihat waktu menunjukkan pukul 5 pagi. Ia awalnya berpikir Reni sudah kembali dari pendakian. Namun, pikirannya ternyata salah. Ketika membalikan badan, ia melihat ada sesosok wanita yang tengah duduk bersimpuh membelakanginya. Sosok itu mengenakan kebaya dengan motif bunga berwarna merah lengkap dengan kain jarik sebagai bawahannya. Rambutnya yang putih terlihat disanggul. Jantung Eka langsung berdegup kencang. Ia ketakutan setengah mati. Mulutnya ingin berteriak, namun ia tahan karena takut teriakannya akan membuat wanita tua itu membalikan badan. Ia tidak ingin melihat wajah dari wanita tua itu. Hal yang bisa dilakukan Eka hanya membalikan badan dan menutup matanya. Dalam hati ia berkali-kali mengumandangkan takbir, berharap sosok wanita tua itu segera pergi. Eka kemudian mencoba mengintip lagi ke belakang. Sosok wanita tua itu masih ada di sana. Posisi duduknya tidak berubah sama sekali. Ia kemudian kembali menutup matanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ucap Eka berkali-kali dalam hatinya. 5 menit telah berlalu, Eka sekali lagi mencoba memberanikan diri untuk memeriksa keberadaan sosok wanita tua itu. Ternyata, sosok itu telah hilang dari hadapan Eka. Di hatinya ada sedikit rasa lega. Meski begitu, kehadiran sosok itu benar-benar membuat Eka ketakutan. Ia bahkan tidak bisa lagi tertidur karena dilanda rasa gelisah. Sekitar pukul 6 pagi, ada suara yang memanggilnya dari luar tenda. Kejadian demi kejadian yang ia alami membuatnya merasa was-was. "Eka, Eka." Suara itu terdengar dari luar tenda. Eka tidak menanggapi sahutan itu. Ia mencoba menerka apakah itu suara temannya atau bukan. "Eka, kamu masih tidur ya?" tanya suara itu sekali lagi. Akhirnya Eka memberanikan diri untuk menanggapi panggilan itu. "Kibo ya?" "Iyalah, siapa lagi emangnya?" Mendengar hal ini Eka semakin lega. Ia langsung bergegas keluar tenda. Benar saja, di luar ada Kibo dan Koko yang baru saja kembali dari puncak. Semua pengalaman ini Eka simpan sampai turun dari Gunung Gede. Setelah sampai di bawah,
Eka baru saja menceritakan apa saja yang ia alami selama pendakian. Hal ini tentu saja membuat teman-teman Eka terkejut. Itu dia merupakan kisah mengenai seorang pendaki Gunung Gede Pangrango yang mengalami kejadian menyeramkan. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, share, dan subscribe channel ini ya. Jangan lupa nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video kami berikutnya. See you!